Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ramdhani. Nama saya Farhan. Nama saya Tarlina. Nama saya Rida. Nama saya Priyati. Nama saya Rindiani. Di sini kami dari kelompok artikel biologi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang artikel pro kontra teori evolusi August Weismann. Apa itu evolusi? Dalam ilmu biologi, evolusi merupakan perubahan-perubahan pada sifat-sifat terwariskan, baik secara morfologis maupun fisiologis, dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kombinasi tiga proses utama dalam evolusi, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat terwariskan yang menjadi dasar terjadi evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup, yang kemudian akan bervariasi dalam suatu populasi. Jadi, saat organisme berproduksi, keturunannya akan memiliki sifat-sifat baru. Sifat-sifat baru ini diperoleh karena terjadinya perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang memproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan melalui rekomendasi genetik. Kombinasi gen inilah yang kemudian meningkatkan variasi di antara organisme. Nah, evolusi terjadi saat perbedaan-perbedaan terwariskan ini kemudian menjadi sesuatu yang umum atau lebih langka dalam suatu populasi. Prinsip evolusi. Pada suatu waktu, evolusi dapat terjadi lebih cepat dari evolusi lainnya. Bentuk-bentuk baru akan muncul dan bentuk lama akan punah. Laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada setiap organisme yang berbeda. Umumnya, evolusi awal berlangsung cepat pada saat spesies baru muncul, kemudian akan melambat saat kelompoknya terbentuk. Spesies baru bukanlah bentuk dari yang paling sempurna dan langsung hidup, melainkan berasal dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. Evolusi tidak selalu dimulai dari yang sederhana ke kompleks, karena ternyata ada banyak contoh dari evaluasi regresif atau evaluasi dari bentuk kompleks ke bentuk sederhana. Contoh dari evaluasi regresif ini adalah burung kasuari. Burung kasuari diturunkan dari burung bersayap yang bisa terbang, tapi kemudian berkembang menjadi burung kasuari yang tidak bersayap dan tidak bisa terbang. Evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu. Evolusi ini terjadi karena proses mutasi, reproduksi, diferensial, dan seleksi alam. Teori evolusi Weismann. August Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Hal ini bermakna bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. August Weismann mencoba untuk menerapkan teori Darwin dalam peristiwa genetika. Dia berpendapat bahwa evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Teori evolusi masih menyimpan banyak teka-teki dan pertanyaan bagi kita. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan perbedaan teori evolusi menurut beberapa ahli evolusi, yaitu Lamarck dan Weismann. Lamarck vs. Weismann. Weismann, biologiawan Jerman 1834-1912, menentang pendapat Lamarck mengenai diturunkannya sifat-sifat yang diperoleh. Percobaannya, dia mengawinkan 2 ekor tikus yang dipotong ekornya. Ternyata keturunannya tetap berekor panjang. Keadaan ini tetap berlangsung meskipun dia lakukan sampai 20 generasi. Untuk membuktikan teori evolusi, August Weismann melakukan eksperimen dengan memotong ekor tikus jantan dan betina. Kedua tikus tersebut kemudian dikawinkan. Setelah dikawinkan hingga menghasilkan keturunan ke-50. Ekor tikus tetap panjang dan tidak ada anak tikus yang berekor pendek.
Jadi, pernyataan yang mendukung teori evolusi August Weismann ditunjukkan pada perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan. Tidak diwariskan pada keturunannya, serta sifat atau fungsi organ tersebut diwariskan kepada keturunannya. Kesimpulannya dari kelompok kami tentang teori Weismann adalah kelompok kami mengakui adanya teori evolusi dari Weismann karena Weismann telah membuktikan dengan percobaannya yang telah menghasilkan bukti yang cukup untuk memperkuat argumen dari teori evolusinya tersebut.